Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Kembali ke kelompok Wak Lebay. Awas, tangkap iblis. Bagaimana hukumnya seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian? Ini juga kalau kita lihat nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban para ustadz, wajib untuk apa? Untuk berdakwah. Ilmu yang Allah berikan kepada dia wajib dia dakwakan. Karena Allah, bukan kemudian dia ini kan minta upah. Antum lihat lagi di surah Asy-Syu'ara tentang para nabi. Allah ulang-ulang kalau ini sih dalam surah Asy-Syu'ara supaya antum paham ini. Di surah Asy-Syu'ara setelah Allah menceritakan awal nabi yang pertama, yang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu disebutkan bahwa mereka nggak minta upah dalam dakwahnya. Dari yang pertama, antum lihat di halaman di surah Asy-Syu'ara surah 26 ayat 106, 107, 108, 109-nya. Di 109-nya ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah kepada kalian. Sesungguhnya upahku Allah yang nanggung, Rabbul Alamin. Kemudian diceritakan juga nabi-nabi yang lain. Diulang-ulang ini dalam surah Asy-Syura. Dan beberapa surah yang lainnya. Bahwa dakwah ini harus karena Allah. Jadi jangan mengharapkan upah dari dakwah ini. Ikhlas, karena kita mengharapkan ganjaran. Pahala akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau orang niatnya dia tujuan dari dakwahnya untuk dapat uang, dapat duit, dapat materi, yang nggak dapat ganjaran. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab Tauhid, ini termasuk syirik. Di dalam kitab Tauhid, nanti antum baca ya, syarah kitab Tauhid. Bahasa Indonesia, syarah kitab Tauhid. Di kitab Tauhid ada bab riya. Setelah bab riya, setelah bab itu ada bab lagi, yaitu bab minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk syirik
seorang beramal tujuannya untuk dunia, termasuk syirik. Dibawakan dalilnya, ayatnya dan penjelasannya. Makanya itu harus hati-hati. Kalau seandainya dia mengajar, dia karena Allah, dia ikhlas, kemudian suatu waktu dia orang mengasih, dia orang kaya, dia mampu, ingin memberikan hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi bukan itu yang dia cari. Kalau sekarang banyak ustaz-ustaz ingin mengumpulkan apa? Harta. Dengan dia berdakwah ini. Dakwah ini karena Allah. Antum lihat para nabi, para rasul, susah hidupnya. Tapi mereka punya maisha sendiri. Jadi para dai, di samping dia dakwah, dia harus punya apa? Maisha, mata pencarian. Antum lihat, Nabi Nabi Daud, apa? Pandai besi. Nabi Zakaria, tukang kayu. Nabi-nabi yang lain seperti Nabi Muhammad, apa? Pengembala kambing dan juga berdagang. Jadi punya maisha, tinggal ngatur waktu. Ngajar cukup seminggu sekali cukup. Sisa waktunya apa? Buat baca, buat belajar, buat cari maisha. Tinggal dia ngatur waktu. Bukan tiap hari ceramah, begitu ceramah tanya, "Kok Ustaz ceramah terus?" "Ya saya butuh duit." La haula wala quwata illa billah. Bagaimana hukumnya menerima bayaran dari berdakwah berceramah? Nyindir nih. Nyindir nih. Ustaz Somad ceramah ngambil amplop. Saya nggak pernah ngambil amplop karena langsung ditransfer ke rekening. Ikutlah Nabi Muhammad yang tidak pernah mengambil upah. Dengar baik-baik ya. Tahun kedua terjadi perang, namanya perang Badar. Jarak dari Madinah ke Badar 150 km. Nabi naik kuda, menunjukkan Nabi itu orangnya sehat. Umurnya 55 tahun, tapi masih kuat naik kuda 150 km. Maka anak-anak muda berkuda. Dah, pelajaran pertama. 2, sampai di Badar, perang, menang. Berapa dapat harta rampasan perang? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Buku ini pemenang Nobel sejarah Nabi, dapat penghargaan dari Saudi Arabia. 50.000 keping uang emas dapat perang Badar. Sekarang kita rupiahkan. Siap? Satu kepingnya 4,25 gram emas murni 24 karat, lebih kurang sekarang 2 juta. 2 juta kali 50.000 keping. Buka Samsung. 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi Muhammad berapa? Kita baca Quran. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah berapa dapat jatah Nabi Muhammad dari harta rampasan perang. Fa inna lillahi khumusahu walir rasul. Rasul dapat khumus khamsah 5, khumus 1/5. Soal, jika perang Badar memperoleh 50.000 keping kali 2 juta, berapakah dapat jatah Nabi 1/5? Berapakah Nabi peroleh pada perang Badar? Makanya kalaulah alumni Al-Quraniyah menjadi pembuat soal penerimaan PNS Badan Kepegawaian Negara, insya Allah soalnya berkualitas seperti ini. Allahu Akbar. Saya waktu ikut tes PNS soalnya, mau saya bocorkan soalnya. Tono, Tony dan Tini menjaga warnet. Tony menjaga warnet di waktu pagi karena kuliah di waktu sore. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja Tony, Tini dan Tony bisa bekerja sama? Enggak berkualitas. Coba buat soalnya seperti ini. Nabi perang Badar tahun kedua memperoleh 50.000 keping emas. Satu kepingnya 4,25 gram. Diprediksi harganya 2 juta. Jatah Nabi 1/5. Berapakah Nabi dapat perang Badar? 20 M. Ibu menjawab, 20 miliar.
Sekarang saya tanya, Nabi dapat honor apa enggak? Memang kalau enggak sarapan susah nangkap ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, ulama itu ada dua. Satu ulama su, yaitu ulama jahat yang bicara berdasarkan hawa nafsu, pendapat akal pikiran, tanpa hujah dan dalil, tanpa Quran, tanpa hadis. Dan yang satu lagi, ulama warasatul anbiya, yaitu ulama pewaris para nabi. Jika dia menyampaikan risalah Islam, selalu mengucapkan Quran atau hadis. Hari ini, sekarang ini, dengan mudah kita bisa melihat para penceramah-penceramah. Cuman satu kita nilai, mana yang berilmu. Kok bicara ilmu, memang semuanya berilmu. Tetapi mana yang lebih benar? Yang mana kriteria ulama pewaris Nabi? Apa kriteria ulama su? Saudara-saudaraku, khususnya saya bicara keluarga besar Islam. Gunakanlah akal sehat kalian untuk mendapatkan ilmu, karena risikonya ini mengerikan. Mengerikan. Kalau udah di akhirat nanti gak bisa menyesal. Ada ulama penyeru ke neraka. Ada ulama menuntun ke surga. Pelajarilah. Mana ulama su, mana ulama pewaris Nabi. Udah saya sajikan tadi kan, dua ulama. Tinggal kalian yang menilai. Mana ulama pewaris Nabi, mana ulama su. Insya Allah kalian diberi hidayah oleh Allah, kecerdasan akal sehat. Mari kita ikuti ulama pewaris Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.